Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya diusir dari rumah saat sedang mengandung? Di saat seorang istri paling membutuhkan kasih sayang dan perlindungan, justru orang yang paling dipercaya memilih membuangnya begitu saja. Malam itu, hujan turun begitu deras. Dengan perut yang semakin membesar, aku berdiri di depan rumah sambil memeluk tas kecil berisi pakaian. Air mata bercampur dengan air hujan. Sementara pintu rumah yang selama ini kuanggap tempat pulang, kini tertutup rapat untukku. Aku tidak pernah menyangka suamiku sendiri yang mengusirku, tanpa sedikit pun rasa iba. Lebih menyakitkan lagi, ibu mertuaku hanya berdiri diam menyaksikan semuanya. Seolah penderitaanku bukanlah sesuatu yang perlu diperdulikan. Namun mereka tidak tahu, malam ketika aku diusir dalam keadaan hamil, itulah yang menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupku. Bertahun-tahun kemudian, orang-orang yang pernah membuangku justru datang mencariku sambil menangis dan memohon maaf. Baiklah, sebelum kita memulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar kalian berasal dari kota mana saja ya. Aku senang sekali bisa mengetahui teman-teman dan mendengarkan cerita ini dari berbagai daerah. Jangan lupa bantu dukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe dan tinggalkan komentar agar channel ini terus berkembang dan semakin semangat menghadirkan cerita-cerita baru di setiap harinya. Setelah 2 tahun menikah, aku mengira rumah tanggaku akan semakin bahagia. Meski hidup kami sederhana, aku selalu bersyukur karena masih memiliki seorang suami yang setiap hari pulang ke rumah. Hingga suatu pagi aku melihat 2 garis merah pada tes alat kehamilanku. Tanganku gemetar, air mataku menetes bahagia. Akhirnya aku bisa hamil. Dengan wajah penuh kebahagiaan, aku menunggu suamiku pulang kerja. Aku ingin menjadi orang yang pertama yang menyampaikan kabar kebahagiaan tersebut. "Mas, aku punya kabar bahagia," kataku, sambil menyerahkan hasil tes kehamilan. Suamiku hanya melihat sekilas, lalu tersenyum tipis. "Hah? Hamil?" katanya. "Iya mas, kita akan punya anak," jawabku. Bukan memelukku, ia hanya menganggukkan kepalanya lalu masuk ke kamar. Entah kenapa, sejak hari itu sikapnya mulai berubah. Ia semakin sering pulang larut malam. Ponselnya selalu dibawa kemanapun dia pergi. Bahkan ketika makan bersamaku, matanya lebih sering menatap layar ponsel daripada bicara denganku. Tapi aku mencoba berpikir positif. Mungkin suamiku sibuk pekerjaannya. Namun firasat seorang istri ternyata tidak pernah bohong. Suatu malam, saat ia mandi, ponselnya berdering berkali-kali. Awalnya, aku tidak berniat untuk melihatnya. Tetapi, layar ponsel terus menyala. Dan sebuah pesan terus muncul. Aku sempat membacanya. "Sayang, kapan kita bertemu lagi? Aku kangen." Dadaku langsung sesak. Tanganku dingin. Aku berharap itu hanya salah kirim. Namun ketika aku buka, ada begitu banyak percakapan yang mesra yang membuat air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Suamiku telah memberikan perhatian kepada wanita lain. Sementara aku sedang mengandung, justru mulai ia abaikan.
Aku memegang perutku sambil berbisik pelan. Nak, ibu janji akan tetap kuat. Apapun yang terjadi, ibu akan melindungimu, kataku. Aku belum tahu bahwa ujian yang sesungguhnya baru dimulai. Sejak malam aku mengetahui pesan-pesan itu, hidupku berubah. Aku tidak lagi bisa tidur dengan tenang. Setiap kali suamiku pulang larut malam, hatiku dipenuhi dengan pertanyaan yang tak pernah berani kuucapkan. Suatu malam aku memberanikan diri untuk bertanya, "Mas, sebenarnya ada apa? Kenapa akhir-akhir ini kamu sering pulang malam?" Suamiku meletakkan tasnya dengan kasar. "Kenapa sih kamu selalu curiga?" kata suamiku. "Baru hamil beberapa bulan saja sudah cerewet." Aku hanya terdiam. Padahal aku hanya ingin mendengarkan penjelasannya. "Aku cuma khawatir, Mas." "Kalau khawatir, urus saja kandunganmu. Jangan ikut campur urusan kerjaanku." Ucapan itu menusuk hatiku. Baru kali ini suamiku berbicara sekasar itu kepadaku. Keesok harinya aku mencoba mencari ketenangan dengan membantu pekerjaan rumah. Saat sedang menyapu, ibu mertuaku datang menghampiri. Katanya, "Kamu itu jangan manja-manja. Hamil itu bukan berarti bisa bermalas-malasan." Aku hanya mengangguk pelan. Padahal sejak pagi aku sudah memasak, mencuci, membersihkan seluruh rumah. Semakin besar usia kandunganku, semakin berat pekerjaan yang harus aku lakukan. Tak ada satupun yang peduli saat punggungku terasa nyeri atau kakiku mulai bengkak. Yang mereka lihat hanyalah kekuranganku. Suatu sore, tanpa sengaja aku melihat suamiku dari sebuah mobil bersama seorang perempuan berpenampilan mewah. Mereka tertawa bersama, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Hatiku hancur saat itu. Aku mencoba menghampiri. "Mas," suamiku langsung terkejut. Wanita itu hanya tersenyum sinis sambil menggandeng tangan lengan suamiku. "Oh, jadi ini istrimu," ucapnya. Sebelum sempat aku berkata apa-apa, suamiku malah melepaskan tanganku. "Jangan bikin malu di depan orang banyak ya," katanya. Kalimat itu membuat air mataku jatuh. Aku pulang dengan langkah gontai. Sepanjang perjalanan, aku terus memegang perutku yang semakin membesar. Sesampainya di rumah, ibu mertuaku justru menyalahkanku. "Pantas saja suamimu betah di luar. Kamu sekarang sudah tidak menarik lagi," katanya. Aku menangis sekuat tenaga. Malam itu untuk pertama kalinya aku merasa rumah yang selama ini kuanggap tempat berlindung, perlahan mulai berubah menjadi tempat yang paling menyakitkan. Dan aku sama sekali tidak menyangka beberapa hari kemudian sebuah pertengkaran besar akan membuatku keluar dari rumah tanpa membawa apapun selain janin yang ada di dalam kandunganku. Hari itu seharusnya menjadi hari yang membahagiakan. Kandunganku sudah memasuki 7 bulan. Aku membayangkan sebentar lagi aku akan mendengar tangisan bayi yang selama ini aku nantikan. Namun kenyataannya berkata lain. Sejak pagi itu, firasatku sudah tidak enak. Suamiku bahkan tidak menyapaku sama sekali sebelum berangkat. Sementara itu, ibu mertuaku terus mengomel tanpa alasan yang jelas.
Menjelang malam, suara mobil berhenti di depan rumah. Aku bergegas membuka pintu. Jantungku langsung berdegup kencang. Suamiku turun dari mobil bersama perempuan yang beberapa hari lalu aku lihat. Perempuan itu berjalan masuk ke rumah dengan percaya diri, seolah-olah rumah itu adalah miliknya. Aku bilang, "Mas, kenapa dia dibawa ke sini?" tanyaku. Suamiku menatapku tanpa sedikit pun ada rasa bersalah. "Aku capek hidup sama kamu." Dadaku sesak. "Maksudmu apa, Mas?" "Aku sudah tidak mencintaimu lagi." Kalimat itu membuat kakiku lemas. Aku memegang perutku yang semakin membesar. Aku berharap semua ini hanya mimpi buruk. Belum sempat aku bertanya apa-apa, ibu mertuaku keluar dari kamar. "Sudah, jangan bikin keributan. Kalau memang rumah ini membuatmu tidak nyaman, pergi saja," katanya. Aku menoleh ke arah beliau. "Bu, aku sedang hamil. Saya mau kemana malam-malam begini?" Ucapku. Bukannya ibu mertuaku justru menjawab dengan dingin. "Itu bukan urusan kami." Air mataku mengalir deras. Aku memohon kepada suamiku, "Mas, kalau memang sudah tidak mencintaiku, biarkan aku tinggal sampai anak kita lahir. Setelah itu aku akan pergi," ucapku. Namun suamiku justru mengambil tas pakaianku, meletakkannya di depan pintu. Lalu ia berkata dengan nada datar, "Keluar." Suatu kata itu menghancurkan seluruh harapanku. Dengan tubuh yang gemetar, aku melangkah keluar sambil memeluk perutku. Di belakangku, pintu rumah tertutup keras. Brak! Suara pintu itu terdengar seperti menutup seluruh harapan kenangan indah yang pernah kami miliki. Malam semakin larut. Hujan mulai turun membasahi tubuhku. Aku berdiri sendirian di pinggir jalan tanpa tujuan, tanpa uang yang cukup, dan tanpa seorang pun yang bisa kumintai pertolongan. Aku mengusap air mataku, lalu memegang perutku sambil berbisik, "Nak, maafkan ibu. Mulai malam ini hanya kita berdua yang akan saling menguatkan." Aku tidak tahu kemana harus melangkah, tetapi aku berjanji pada diriku sendiri. Aku yakin aku tidak akan menyerah. Dan mereka yang mengusirku malam ini, suatu hari nanti akan melihat bahwa perempuan yang mereka anggap tidak berharga, mampu bangkit dengan caranya sendiri. Aku terus berjalan tanpa arah, hanya membawa tas kecil dan beberapa helai pakaian. Aku berhenti di sebuah halte, tubuhku basah kuyup, sementara pikiranku dipenuhi dengan pertanyaan. Harus kemana aku sekarang? Aku sempat menggenggam ponselku. Aku berniat menghubungi ibuku. Namun jari-jariku berhenti. Aku tak sanggup membuat beliau ikut bersedih melihat keadaanku. Aku menghapus air mata yang terus mengalir di pipiku. Tiba-tiba aku teringat pada seseorang sahabatku. Rini namanya. Sudah lama kami tidak bertemu, tetapi dulu pernah berkata, "Kalau suatu hari nanti kamu butuh tempat pulang, singgahlah ke rumahku. Rumahku selalu terbuka untukmu," katanya. Dengan ragu aku menghubunginya. Tak sampai 1 menit teleponku diangkat. "Halo, kamu kenapa? Suaramu kok nangis?" Aku tak mampu menjawab pertanyaan Rini. Tangisku pecah tanpa banyak bertanya. Beberapa saat kemudian, Rini menjemputku dengan sebuah mobil. Dia berlari dan menghampiriku, dan dia juga memelukku.
Dia mengajakku masuk ke mobilnya. "Sudah, gak usah dipikirin," katanya Rini. "Kita cari makan dulu yuk." Aku hanya mengangguk sambil tersenyum. Rini tetap ceria seperti yang dulu. Aku jadi sedikit terhibur atas gurauannya. Meski ia terus menghiburku, luka di hatiku belum juga sembuh. Setiap malam aku menangis sambil memegang perutku yang semakin membesar. "Nak, maafkan ibu ya. Seharusnya kamu lahir di keluarga yang utuh." Tak terasa hari demi hari berlalu. Hampir 1 minggu aku tinggal di rumah sahabatku. Rini menggenggam tanganku. "Kamu harus kuat. Sekarang yang paling penting adalah kesehatan dan bayimu." Aku mengangguk pelan. Di sisi lain, kehidupan suamiku ternyata tak seindah yang ia bayangkan. Wanita yang selama ini ia pilih mulai mewujudkan sifat aslinya. Ia hanya datang untuk membutuhkan uang dan perhatian. Ketika semua keinginannya tak lagi dituruti, ia pergi begitu saja tanpa kabar. Barulah suamiku sadar, ia telah kehilangan seorang istri yang tulus demi seseorang yang bahkan tidak benar-benar mencintainya. Sore itu, tiba-tiba ponselku berdering. Nomor yang tak pernah ingin kulihat lagi muncul di layarku. Suamiku. Aku membiarkannya berdering hingga beberapa kali. Tak lama kemudian masuk sebuah pesan. "Maafkan aku," katanya. "Baru aku sadar telah menghancurkan keluarga kita. Pulanglah. Kamu sekarang di mana? Aku jemput. Aku sudah mencarimu di tempat ibu, namun kamu tidak ada." Aku ingin memperbaiki semuanya. Air mataku menetes, bukan karena ingin kembali, melainkan karena akhirnya ia menyadari kesalahannya. Saat semuanya sudah terlambat, aku mengusap perutku perlahan. Demi anak ini aku harus kuat. Namun aku belum tahu apakah aku akan memberi kesempatan yang kedua. Aku menatap pesan dari suamiku cukup lama. Jari-jariku sempat ingin membalas, tetapi aku mengurungkan niat itu. Apa gunanya meminta maaf setelah aku diusir saat sedang mengandung anaknya? Apa gunanya menyesal setelah ia memilih wanita lain dan membiarkanku dan anaknya hidup terlunta-lunta? Aku menghapus pesan itu lagi untuk mematikan layar ponsel. Rini yang sejak tadi memperhatikanku hanya tersenyum. "Kamu sudah mengambil keputusan," katanya. Aku mengangguk pelan. Aku memilih fokus pada bayiku. Aku tidak mau terus hidup dengan masa lalu. Rini memelukku erat. Itu keputusan yang tepat. Sejak hari itu, aku mulai bangkit. Aku membantu Rini berjualan dari rumah ke rumah. Meski penghasilan tidak banyak, setidaknya aku bisa membeli kebutuhan untuk calon buah hatiku tanpa bergantung pada siapapun. Sementara itu suamiku terus berusaha mencariku. Ia mendatangi rumah kontrakan yang kami dulu tempati. Juga mendatangi beberapa kerabatku dan tempat kerjaku. Namun, tak seorang pun memberitahu keberadaanku. Setiap malam ia pulang ke rumah dengan wajah dengan penuh penyesalan. Wanita yang dulu ia bela kini benar-benar telah menghilang, meninggalkannya sendirian. Baru sekarang ia menyadari, orang yang paling tulus justru telah tersakiti.
Namun, di saat yang sama aku mulai menata hidup yang baru tanpa suamiku lagi. Hari-hari berlalu dengan tenang, meski hidup tidak selalu mudah. Perutku semakin hari semakin membesar. Setiap gerakan kecil di dalamnya selalu mengingatkanku bahwa aku tidak sendiri lagi. Rini tetap setia di sisiku, menjadi keluarga yang tidak pernah aku miliki sejak lama. Aku bangga sama kamu, katanya. Suatu malam sambil menyiapkan makan malam sederhana, kamu kuat bahkan saat dunia menjatuhkanmu. Aku hanya tersenyum kecil, karena sebenarnya aku tidak merasa sekuat itu tanpa dirinya. Aku hanya bertahan, tidak punya pilihan lain selain bertahan. Sementara itu di tempat lain, suamiku semakin tenggelam dalam penyesalan. Ia mulai kehilangan arah. Pekerjaan mulai berantakan. Rumah yang dulu penuh tawa dan canda kini terasa seperti ruang kosong yang menyesakkan. Di setiap sudut rumah mengingatkannya padaku. Pada suara langkahku, pada cara aku memanggilnya dengan lembut, pada bayi yang seharusnya kami tunggu bersama. Di mana kamu? Gumanya setiap malam, menatap langit-langit kamar yang dingin. Wanita yang dulu kamu pilih tidak lagi peduli. Ia pergi setelah mendapatkan apa yang dia inginkan, meninggalkan suamiku dalam kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar sendiri. Hari itu akhirnya tiba, penantianku selama ini. Rasa sakit datang seperti gelombang yang tidak bisa ditahan. Rina segera membawaku ke klinik kecil di pinggir kota. Di tengah jeritan dan air mata, aku berjuang antara hidup dan mati. Dan akhirnya, tangisku itu terdengar. Tangis seorang bayi yang menjadi alasan aku bertahan selama ini. Selamat kamu jadi seorang ibu, kata dokter sambil tersenyum. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku menatap wajah kecil itu. Anakku, darah dari tubuh yang pernah dianggap tidak berharga oleh ayahnya sendiri. Di saat yang sama di kota yang berbeda, suamiku tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Dadanya sesak tanpa alasan, seolah ada sesuatu yang penting baru saja terjadi, dan ia tidak bisa ada di sana. Ia mencoba menghubungi semua orang, lebih putus asa dari sebelumnya, dan akhirnya seseorang yang dulu dekat denganku tanpa sengaja membocorkan kebenaran. Aku tidak tahu kamu masih mencarinya. Dia sudah melahirkan. Dunia suamiku runtuh seketika. Melahirkan? Suaranya bergetar. Di mana dia sekarang? Namun jawaban yang ia terima membuatnya semakin hancur. Dia sudah memilih hidup tanpa kamu. Malam itu aku duduk di dekat jendela, menggendong bayiku yang baru saja tertidur. Angin malam masuk perlahan, membawa ketenangan yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Rini duduk di sampingku. Dia pasti sudah tahu, katanya pelan. Aku terdiam. Ya, jawabku. Tapi tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Tidak ada lagi yang perlu diperjuangkan. Karena aku sudah terlalu lama berjuang sendirian. Langkah kaki terdengar di luar rumah. Seseorang berdiri di depan pintu. Aku tahu siapa itu. Bahkan sebelum Rini membuka tirai sedikit, suamiku dengan wajah yang tidak sama lagi. Wajah yang penuh dengan penyesalan, lelah dan hancur. Maaf,
Suara itu bergetar. Tolong izinkan aku untuk melihat anakku. Aku berdiri perlahan menggendong bayiku lebih erat. Dan untuk pertama kalinya aku menatap tanpa air mata. Dia bukan hanya anakku, kataku pelan. Dia juga alasan aku bertahan tanpa kamu. Ia terdiam. Air matanya jatuh. Namun tidak ada lagi ruang di hatiku untuk kembali. Aku sudah memilih hidupku, lanjutku. Dan hidup itu tidak lagi di dalam duniamu. Angin malam berhembus lebih kuat. Dan untuk terakhir kalinya aku menutup pintu itu. Bukan hanya pintu rumah, tapi pintu masa lalu, pintu hatiku. Di dalam pelukku, bayiku tertidur dengan tenang. Dan aku tahu, akhirnya aku benar-benar bebas.